Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang performance konsep. Yang beranggotakan saya sendiri, Wahyu Maulana. Saya Dika Nuryanti dengan NPM 2104 1050 155. Saya Muhammad Ida dengan NPM 104 1050 186. Baik, yang pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Rida. Oke, yang pertama ada Introduction Designing for Performance. Penyedia layanan cloud menggunakan sekelompok server berkinerja tinggi yang sangat besar untuk memenuhi aplikasi bervolume tinggi dan tingkat transaksi tinggi untuk spektrum klien yang luas. Dunia bisnis saat ini bergantung pada server yang semakin kuat untuk menangani transaksi dan pemrosesan basis data, serta untuk mendukung jaringan klien server yang sangat besar yang telah menggantikan pusat komputer mainframe yang besar di masa lalu. Oke, lanjut. Moderator, lanjut. Biasanya ada microprocessor speed. Yang pertama ada PP Lining. PP Lining adalah sebuah konsep yang digunakan dalam desain microprocessor untuk meningkatkan kecepatan eksekusi instruksi. Yang ini dilakukan dengan membagi proses eksekusi instruksi menjadi serangkaian tahap-tahap yang saling terkait. Dan instruksi-instruksi berbeda dieksekusi pada tahap-tahap yang berbeda secara bersamaan. Dengan menggunakan PP Lining, mikroprosesor dapat memulai eksekusi instruksi berikutnya sebelumnya selesai, sehingga meningkatkan throughput secara keseluruhan dan meningkatkan kinerja. Keuntungan utama dari PP Lining ini adalah bahwa beberapa instruksi dapat dieksekusi secara bersamaan pada tahap-tahap yang berbeda dari learning. Ini memungkinkan mikroprosesor untuk meningkatkan throughput secara signifikan. Yang kedua ada branch prediction, yaitu teknik yang digunakan dalam desain mikroprosesor dan untuk mengantisipasi hasil dari instruksi percabangan sebelum hasilnya diketahui secara pasti. Instruksi percabangan seringkali terjadi dalam kode program, misalnya pada statement if else atau loop yang mempengaruhi aliran eksekusi program. Dalam proses eksekusi instruksi, ketika mikroprosesor mencapai sebuah instruksi percabangan, ia harus memutuskan jalur mana yang akan diambil. Jalur yang akan diambil jika kondisi percabangan menjadi besar, atau jalur yang diambil jika kondisinya percabangan mulai salah, not taken branch. Berikut beberapa metode yang digunakan untuk melakukan prediksi ini. Di antaranya adalah static branch prediction, yang merupakan jalur percabangan diprediksi berdasarkan pola yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, dynamic branch prediction. Metode ini menggunakan informasi historis tentang hasil instruksi percabangan sebelumnya untuk memprediksi jalur percabangan berikutnya. Yang ketiga, hybrid branch prediction. Pendekatan ini menggabungkan metode static dan dynamic untuk meningkatkan akurasi prediksi. Dengan menggunakan kombinasi kedua metode, sistem dapat memperoleh prediksi yang lebih akurat. Tujuan dari branch prediction adalah untuk mengurangi stall atau waktu tunggu dalam cleaning mikroprosesor. Jika prediksi yang dilakukan benar, maka jalur instruksi yang benar dapat dieksekusi lebih awal atau mengurangi delay. Yang ketiga ada supercalar execution ya, yaitu sebuah konsep dalam desain mikroprosesor yang memungkinkan eksekusi beberapa instruksi pada saat yang sama.
Dalam model ini, mikroprosesor memiliki beberapa unit eksekusi yang bekerja secara simultan untuk mengeksekusi beberapa instruksi secara bersamaan. Dengan demikian, mikroprosesor dapat meningkatkan throughput dan kinerja di keseluruhan dengan memanfaatkan paralelisme instruksi. Yang keempat adalah data flow analysis, yaitu berkaitan dengan analisis aliran data yang dilakukan oleh komponen perangkat keras untuk mengoptimalkan kinerja eksekusi instruksi. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketergantungan antar instruksi dan memanfaatkan informasi tersebut untuk meningkatkan efisiensi eksekusi instruksi. Dalam data flow analysis, mikroprosesor menganalisis aliran data dari instruksi ke instruksi lainnya dalam program yang dieksekusi. Ini melibatkan identifikasi ketergantungan data antar instruksi, di mana instruksi yang membutuhkan hasil dari instruksi sebelumnya harus menunggu hasilnya sebelum dapat dieksekusi. Yang kelima adalah speculative execution, yaitu teknik yang digunakan dalam desain mikroprosesor untuk meningkatkan kinerja dengan melakukan eksekusi instruksi secara spekulatif. Dalam speculative execution, mikroprosesor memprediksi jalur eksekusi yang paling mungkin diambil oleh program dan mulai mengeksekusi instruksi-instruksi yang terletak di jalur tersebut sebelum kepastian hasilnya. Tujuan dari speculative execution ini adalah mengurangi waktu tunggu yang terjadi karena percabangan dalam kode program. Ketika mikroprosesor mencapai instruksi percabangan, biasanya akan ada penundaan stall untuk menunggu hasil dari percabangan tersebut. Dengan speculative execution ini, mikroprosesor dapat melanjutkan eksekusi dengan menebak jalur yang memungkinkan, yang kemungkinan besar diambil oleh percabangan dan menghindari penundaan tersebut. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada peningkatan organisasi dan arsitektur chip. Ada beberapa peningkatan, yaitu meningkatkan kecepatan perangkat keras prosesor. Pada dasarnya, karena menyusutnya ukuran gerbang logika, lebih banyak gerbang dikemas lebih rapat, meningkatkan kecepatan jam serta waktu propagasi untuk sinyal berkurang. Yang kedua, meningkatkan ukuran dan kecepatan change. Mendedikasikan bagian dari chip prosesor, yaitu waktu akses change turun secara signifikan. Yang ketiga, ubah organisasi dan arsitektur prosesor. Ada dua bagian, yaitu meningkatkan kecepatan efektif eksekusi instruksi, dan yang kedua adalah paralelisme. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, yang seterusnya akan dijelaskan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan. Selanjutnya itu ada di sini ada diagram tren prosesor yang dimana ada 4 prosesor di sini. Yang pertama ada transistor yang berwarna biru. Transistor sendiri merupakan salah satu komponen dasar dalam elektronika yang memiliki kemampuan untuk mengontrol arus listrik atau tegangan di dalam suatu sirkuit elektronik. Dalam konteks prosesor, transistor digunakan sebagai elemen dasar dalam pembentukan sirkuit digital yang kompleks untuk melakukan operasi logika dan aritmatika. Prosesor modern terdiri dari jutaan bahkan miliaran transistor yang tersusun secara terorganisir dalam struktur yang kompleks. Transistor sendiri digunakan untuk membentuk gerbang logika seperti AND, OR, dan NOT, serta untuk menyimpan dan mengubah data dalam bentuk biner 0 dan 1. Dua jenis transistor yang paling umum digunakan dalam prosesor adalah transistor bipolar junction atau BJT dan transistor efek medan atau FET yang dapat berupa MOSFET atau JFET. Bisa dilihat di sini untuk penggunaan prosesor transistor sendiri setiap tahunnya itu bertambah pesat. Selanjutnya ada frekuensi. Frekuensi prosesor atau sering disebut sebagai clock speed adalah ukuran kecepatan operasi dasar sebuah prosesor. Hal ini mengacu pada jumlah siklus clock yang dijalankan oleh prosesor dalam suatu detik.
Satuan yang umum digunakan untuk mengukur frekuensi prosesor adalah Hertz, di mana 1 Hertz berarti 1 siklus per detik. Frekuensi prosesor sendiri menentukan seberapa cepat prosesor dapat mengeksekusi instruksi-instruksi yang diberikan kepadanya. Semakin tinggi frekuensi prosesor, maka semakin banyak instruksi yang dapat dieksekusi dalam 1 detik, yang berarti kinerja prosesor menjadi lebih cepat. Di sini frekuensi ditunjukkan dalam warna merah, yang juga bertambah pesat setiap tahunnya, tetapi pada saat tahun 2005 sampai 2010 itu penggunaannya sama. Selanjutnya ada power. Power merupakan daya yang dimana daya konsumsi terdiri dari 2 komponen utama. Yang pertama ada dynamic power atau daya dinamis. Dynamic power sendiri merupakan daya yang dikonsumsi oleh prosesor saat melakukan operasi komputasi aktif. Saat prosesor beroperasi, transistor dalam prosesor beralih di antara keadaan logik 0 dan 1, menyebabkan aliran arus listrik. Semakin tinggi frekuensi operasi prosesor, semakin banyak transistor yang beralih dan semakin tinggi dynamic power yang dihasilkan. Yang kedua ada static power atau daya statis. Static power adalah daya yang dikonsumsi oleh prosesor bahkan ketika tidak sedang melakukan operasi aktif. Ini disebabkan oleh arus bocoran atau leakage current yang mengalir melalui transistor dalam keadaan off atau mati, dan juga oleh konsumsi daya yang tetap dari komponen-komponen tambahan seperti pengontrol tegangan dan sirkuit pengatur daya. Selanjutnya ada cores yang ditunjukkan warna hijau. Cores dalam konteks prosesor mengacu pada unit pemrosesan inti yang independen dan mandiri di dalam satu chip prosesor. Setiap core memiliki kemampuan untuk mengeksekusi instruksi sendiri sehingga memungkinkan prosesor untuk melakukan beberapa tugas secara paralel. Jumlah core dalam sebuah prosesor dapat bervariasi, mulai dari 1 core atau single core hingga beberapa core atau multi-core, bahkan puluhan atau ratusan core dalam prosesor yang sangat canggih. Selanjutnya ada MIC dan GPU, yang dimana MIC merupakan Many Integrated Core. Adalah arsitektur prosesor yang dikembangkan oleh Intel Corporation. MIC dirancang khusus untuk mempercepat komputasi paralel pada aplikasi-aplikasi yang memerlukan pemrosesan data yang sangat besar dan kompleks, seperti simulasi ilmiah, analisis data besar, dan kecerdasan buatan. Arsitektur MIC seringkali dikaitkan dengan produk Intel bernama Xeon Phi yang merupakan keluarga prosesor paralel yang dikembangkan oleh Intel. Keunggulan utama dari arsitektur MIC ini, yang pertama itu ada paralelisme tinggi. MIC memiliki banyak core yang bekerja secara paralel, memungkinkan prosesor ini untuk mengeksekusi banyak instruksi secara bersamaan. Yang kedua ada kinerja yang tinggi. Dengan banyaknya core dan arsitektur yang dioptimalkan oleh paralelisme, MIC mampu memberikan kinerja komputasi yang sangat tinggi untuk aplikasi yang membutuhkan pemrosesan data yang besar dan kompleks. Yang ketiga ada skalabilitas. Arsitektur MIC bersifat scalable, yang berarti dapat dengan mudah ditingkatkan kinerjanya dengan menambahkan lebih banyak core atau unit pemrosesan lainnya. Dan terakhir ada optimasi untuk beban kerja spesifik. MIC seringkali dioptimalkan untuk beban kerja spesifik seperti pemrosesan paralel pada aplikasi sains dan rekayasa tertentu. Selanjutnya ada GPU atau Graphic Processing Unit, yang dimana merupakan jenis prosesor khusus yang dirancang khusus untuk memproses dan menghasilkan grafis atau gambar dalam komputer. Ada beberapa karakter dan fungsi utama dari GPU. Yang pertama ada pemrosesan grafis. GPU dirancang khusus untuk memproses dan menghasilkan grafis pada layar komputer. Lalu ada pemrosesan paralel. GPU memiliki banyak core pemrosesan yang bekerja secara paralel untuk mengeksekusi instruksi-instruksi dengan efisien. Selanjutnya ada kecerdasan buatan. GPU juga banyak digunakan dalam aplikasi kecerdasan buatan atau AI. Dan deep learning karena kemampuannya dalam melakukan komputasi paralel yang cepat sesuai dengan kebutuhan algoritma-algoritma tersebut. Selanjutnya ada permainan komputer. Salah satu penggunaan utama GPU adalah untuk permainan komputer.
GPU mampu menghasilkan grafis yang realistis dan detail dalam permainan, serta menjalankan proses pemrosesan lainnya seperti fisika, permainan, dan kecerdasan buatan untuk mendukung pengalaman bermain yang lebih imersif. Dan terakhir ada pemrosesan umum atau GPGPU. Selain tugas-tugas grafis, GPU juga digunakan untuk pemrosesan umum atau General Purpose GPU dan GPGPU, di mana mereka digunakan untuk melakukan berbagai tugas pemrosesan paralel yang tidak terkait dengan grafis seperti komputasi ilmiah, pemrosesan gambar dan video, serta simulasi dan lain-lain. Selanjutnya itu ada arithmetic mean. Arithmetic mean yang sering disebut sebagai mean atau rata-rata aritmatik adalah salah satu metode untuk menghitung nilai tengah dari jumlah data. Untuk menghitung arithmetic mean, jumlahkan semua nilai data lalu bagilah dengan jumlah total data. Ini adalah cara yang paling umum digunakan untuk mengukur nilai tengah atau rata-rata dari sekelompok data. Formula untuk menghitung arithmetic mean dari sebuah dataset X1, X2, X3, dan seterusnya dengan N anggota adalah min X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya ditambah Xn per N. Contohnya, jika kita memiliki data seperti 5, 10, 15, dan 20, maka arithmetic mean-nya adalah min 5 tambah 10 tambah 15 tambah 20 dibagi 4. Sama dengan 50 bagi 4 dengan hasil 12,5. Jadi arithmetic mean dari data tersebut adalah 12,5. Ini adalah nilai mewakili rata-rata dari data tersebut. Arithmetic mean dalam mikroprosesor sendiri digunakan untuk menghitung rata-rata dari sejumlah data. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, yang selanjutnya akan saya sendiri yang menjelaskan. Baik, ada perbandingan rata-rata aritmatika dan harmonik untuk tarif. Bisa dilihat pada tabel berikut. Pada program yang pertama, di komputer A mendapatkan waktu 2 dengan envelope 50, di komputer B mendapatkan waktu 1 dengan envelope 100, di komputer C mendapatkan waktu 0,75 dengan envelope 133,33. Pada program berikutnya, di komputer A mendapatkan waktu 0,75 dengan envelope 133,33, di komputer B mendapatkan waktu 2 dengan envelope 50, di komputer C mendapatkan waktu 4 dengan envelope 25. Total execution time pada komputer A mendapatkan 2,75, pada komputer B 3, dan pada komputer C 4,75. Yang berikutnya ada arithmetic mean of times. Pada komputer A mendapatkan 1,38, pada komputer B mendapatkan 1,5, pada komputer C mendapatkan 2,38. Yang berikutnya ada inverse of total execution time. Pada komputer A mendapatkan 0,36, pada komputer B mendapatkan 0,33, pada komputer C mendapatkan 0,21. Terus ada arithmetic mean of rate. Pada komputer A mendapatkan envelope 91,67, pada komputer B mendapatkan 75, pada komputer C mendapatkan 79,17. Seterusnya ada harmonic mean of rate. Pada komputer A mendapatkan envelope 72,72, pada komputer B mendapatkan 66,67, pada komputer C mendapatkan 42,11. Selanjutnya ada spec evaluation flowchart. Yang pertama start, terus get next program, run program 3 times, select median value, terus rasio sama dengan Tref per Tsud. Terus jika ingin menambahkan program lagi, diulangi siklus yang barusan. Jika tidak, langsung compute geometric mean of all ratio. Lanjut. Terus ada benchmark principle. Benchmark principle adalah prinsip-prinsip yang digunakan dalam proses pembuatan dan penilaian benchmark. Benchmark adalah standar atau titik referensi yang digunakan untuk membandingkan atau mengevaluasi kinerja atau fitur-fitur dari suatu produk, sistem, atau layanan. Berikut ada beberapa prinsip utama dalam benchmark principle. Yang pertama, ada relevance. Benchmark harus relevan dengan tujuan atau kebutuhan
yang diinginkan. Artinya benchmark harus mengevaluasi aspek-aspek yang penting atau relevan dalam konteks yang dituju. Yang kedua ada credibility. Benchmark harus dapat dipercaya dan diandalkan. Yang ketiga ada representativeness. Benchmark harus mewakili kondisi yang sebenarnya atau representatif dalam situasi yang dihadapi. Yang keempat ada transparansi. Proses dan matriks yang digunakan dalam benchmark harus transparan dan terbuka untuk umum. Yang kelima ada objectivity. Benchmark harus objektif dan tidak memiliki memihak. Yang keenam ada simplicity. Benchmark harus mudah dipahami dan diimplementasikan. Ini memungkinkan benchmark untuk digunakan secara luas dan efisien oleh beberapa pihak. Yang ketujuh ada validity. Benchmark harus valid dalam mengukur atau mengevaluasi hal yang diinginkan. Ini berarti hasil dari benchmark harus sesuai dengan apa yang sebenarnya diamati atau diharapkan dalam situasi yang dituju. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada salah kata atau apa segala macam, mohon dikoreksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.